الله وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Bapak, saudara-saudari seiman, seislam, sekeyakinan yang dibanggakan Allah, jamaah jihad pengajian hari Ahad yang dibanggakan Allah. Puji syukur, mudah-mudahan menggenapkan ikhtiar kita, menghadirkan jiwa dan raga kita bukan hanya di bulan Ramadan, berasyik masuk dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bukti yang paling utama dari syukur itu bukan ucapan, tetapi perbuatan kita terhadap atau respon kita terhadap titah, perintah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak saat Allah menghisab kita beroleh syafaat dari beliau, disejajarkan dengan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudaraku seiman, kita baca Quran dulu bareng-bareng Pak ya. Tadarus dulu. Biasanya ayat-ayat ini populer kalau datang bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan jarang dibaca Pak ya. Nggak jadi tema khutbah ya. Tapi kalau datang bulan Ramadan, dari mulai khutbah Jumat, ceramah-ceramah Ramadan, di malam-malam tarawih, ayat-ayat ini atau ayat persisnya ayat 183 sampai dengan ayat 187 di surat Al-Baqarah mesti dibaca. Ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Kita mulai dengan ta'awudz, basmalah, kemudian kita baca ayat 183 sampai 187. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Samina wa ta'ala. Bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala 183 sampai 187. Persisnya 5 ayat ini akan kita lihat tapi tidak kita bahas semua. Itu Pak ya. Sebab kalau jadi satu tema dicicil satu-satu ini Pak. Dari berbagai sisi kita bicarakan. Ini bisa jadi satu tema full 1 bulan Ramadan. Kajian tematik bulan Ramadan udah 5 ayat ini aja. Bisa Pak. Kajian semantiknya dari kajian tafsir satu ayat ya. Dari kajian fikihnya ya dari berbagai sisi itu bisa jadi tema 1 Ramadan. Ada seorang kawan Pak, dia cerita dia di jadwal itu di masjid tempat rumahnya itu ini Pak udah struktur. Jadi nggak mau mulainya Ustadz ini udah dikontak tuh temanya kisi-kisi didiskusikan sehingga 1 bulan tuh memang udah bentuk satu tema yang diinginkan oleh takmir masjid. Tapi memang takmir masjidnya rata-rata orang alim. Rata-rata alim, ada mahasiswa Lupia, ada mahasiswa UIN, ada dari Al-Hikmah dan lain sebagainya. Baik, saya ngambil yang sedikit aja, ya dari 183 sampai 187 ini saya ngambil tema inilah Ramadan from taqwa to taqwa. Percikan hikmah surat Al-Baqarah ayat 183-187. Dari mana kata ini berada? Ya jujur semua pasti tahu kalau dibacakan ayat ini di bulan Ramadan. Gitu Pak ya. Panduan ibadah di bulan Ramadan, panduan ayatnya 183-187 gitu Pak ya. Betul Pak ya? Nah, kenapa saya katakan from taqwa to taqwa? Tengok oleh Bapak sekalian, ayat satu rangkaian ini kalau disebut tema
satu tema itu, dan saya lihat di As-Sa'buni, misal Profesor As-Sa'buni di tafsir khusus tafsir ayat-ayat ahkam, kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsiril Ahkam, itu mengelompokkan ayat 183 187 ini dengan judul Faridatus Syam, gitu Pak. Jadi tema utamanya Faridatus Syam. Ya. Nah, ayat 183 itu dibuka dengan kata la'al, di ujungnya, maksud saya, di ujungnya, kita lihat ujung ayatnya. Saya agak senang melihat kajian-kajian semantik gitu ya. Kajian semantik itu ringan tapi kadang mendalam, sangat mendalam. Di penghujung ayat itu Allah pungkas dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Gitu Pak ya? La'allakum tattaqun. Tengok di ayat 187. Ya, ternyata di ayat 187 juga Allah pungkas dengan kata-kata la'allahum yattaqun. Itu kenapa saya alasan menyebut Ramadan from takwa to takwa. Dibuka di penghujungnya dengan kata takwa, di ayat terakhir yang ayat pamungkasnya pun dipungkas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata la'allahum yattaqun. Ya. Jadi lintasnya Ramadan from takwa to takwa. Baik. Bapak Allah Subhanahu wa taala kata takwa ya yang jadi tema sentral dengan segala derivasinya terulang di dalam Al-Qur'an. Silahkan Bapak hitung ulang lah. Kalau mau hitung ulang, tapi memang harus paham derivat istiqoknya, derivasinya gitu ya, kata dasarnya. Itu terulang sebanyak 258 kali. Ini hitungan saya. Beberapa kamus Quran, termasuk yang biasa dipakai oleh para dai itu, saya coba hitung ulang, ya, baik itu dalam bentuk kata kerja atau fiil maupun dalam bentuk nomina, kata benda, itu terulang sebanyak 258 kali sesuai dengan panduan ayat yang dicantumkan oleh penulis kamus Mu'jam. 182 kali dengan kata kerja fiil. Jadi dari 258 itu 182 kali perulangan secara repetitif itu menggunakan kata kerja. Jadi kata kerja dengan segala bentuknya tentunya. Ada menggunakan fiil madi, menggunakan fiil mudhari, fiil amr, tiga itu saja. Ya. 76 kali dalam bentuk nomina isim. 29, nggak nyampe 30%, 46%. Ya. Jadi menggunakan kata kerja itu 70, kurang lebih 70 berbanding 30 lah. 70-nya ke kata kerja, 30%-nya kepada kata benda. Nah, ini menarik Pak, kalau di kajian semantik, Allah memilihkan kata atau setiap pilihan kata atau diksi yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan nggak kebetulan, Pak. Betul Pak ya? Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita dalilnya kebetulan aja. Jadi Al-Qur'an juga kebetulan itu. Nggak ada satu hukum atau syariat yang semuanya serba kebetulan. Sekali Pak ya. Jadi jangan kita pakai alasan kebetulan aja. Tidak. Jadi semua yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut mukjizat, itu by design ya. Sudah didesain sedemikian rupa dari pilihan katanya, alur katanya atau siyaqul kalamnya. Ya kan? Dari susunan katanya, tarokibnya, dari istiqoknya, derivasi atau kata yang dipilih baik fi'il madhi, fi'il mudhari, tunggal, dua, jamaknya. Itu sudah sangat didesain oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang terkumpul padanya segala ilmu. Maha guru kita saat kita belajar. Ya. Jadi kurang lebih pesan intinya kalau boleh kita tangkap, takwa itu bukan mengejar statusnya. Yang jadi persoalan buat kita itu kan adalah kita mengejar statusnya. Ya, kebendaannya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk kata takwa ini khususnya menggarisbawahi pada kata kerjanya. Unjuk kerja takwanya. Yang sering saya katakan unjuk kerja takwanya.
Yang kedua, kalau bicara kata kerja, ini kalau ada yang bilang kerja, itu udah ketinggalan bro. Udah ketinggalan bro. Tapi Islam itu bukan nggak bilang pakai tagline kerja. Kerja secara berimbang. Karena kerja itu adalah wujud pembuktian. Dalam ilmu tauhid, ini dalam ilmu tauhid. Ini sangat dipahami. Kenapa saya katakan by design itu? Dalam ilmu tauhid ternyata ya, yang menjadi garis demarkasinya justru pada perbuatannya. Ya kan? Pada perilakunya. Ya. Pada ibadahnya. Maka ada disebut tauhid uluhiyah atau disebut juga tauhid ubudiyah. Tiga-tiganya bisa dibedakan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid zat was sifat. Ada yang bilang pembagiannya ke tauhid mulkiyah lebih politis itu kan, ya, kekuasaan dan kerajaan itu. Tapi sama sih sebenarnya tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid zat al-asma was sifat. Itu biasanya yang ikut kajian tauhid begitu, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seandainya ini nggak penting, maka benarlah pernyataan, pernah kalau salah saya ungkap di sini, orang liberal itu kan, secara rasional, pakai logika berpikir lempeng kayaknya linier, mengatakan bahwa jangan Anda tuding, sekali lagi kita harus ubah pandangan kita. Mendudingkan, mengarahkan jari jemari kita kepada iblis. Wah, mulai kita terperangah itu kan. Jangan bahasanya. Justru makhluk Allah yang paling bertauhid adalah iblis. Logikanya apa? Saat Allah memerintahkan supaya bersujud kepada Adam, iblis nggak mau. Bukti apa? Iblis itu paling bertauhid, hanya tahu bersujud hanya kepada Allah. Jadi potong itu kan. Dipotong sampai di situ pernyataan. Jadi dibacanya tidak utuh, memang gaya kaum liberalis kan sebenarnya nyontek orang-orang mana kaum orientalis, Pak. Orientalis itu kan kadang-kadang menjebak dengan potongan penggalan macam-macam video di YouTube lah, Pak. Hati-hati, Pak. Di YouTube tuh saya lihat, bahasanya udah sarkas. Sekarang tuh lagi dimunculkan adu domba NU, Muhammadiyah, si Salafi, Wahabi. Itu hanya petikan-petikan ini aja, Pak. Petikan-petikan ceramah, nggak utuh, diambil hajar, diadu sama si ini. Jadi seolah-olah terjadi pertentangan itu, Pak. Terjadi perdebatan, bahkan perkelahian. Ini gaya-gayanya seperti itu, dipotong, nggak utuh tuh ayatnya dibaca. Padahal Allah mengatakan di sambungan Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, jadi ternyata apa? Bukan pada pengakuan iblis saat dia tidak mau bersujud kepada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku dari api. Itu kan pengakuan dan keyakinan iblis kan gitu. Ini kalau disebut tauhid, itu tauhidnya di situ. Tauhid pengakuan itu tauhid rububiyah. Ya, kalau dalam bahasa imannya apa, Pak? Ngaku, yakin. Pada proses 1, 2, ngaku dan yakinnya oke. Tapi kan iman tidak hanya ngaku dan yakin, tetapi ada perilakunya. Nah, justru garis demarkasinya di situ, di perilakunya itu. Sama seperti kita. Nah, ini kan sebenarnya kita dari dulu sama Ustaz, sama Alim, katakan bahwa iman itu sinergitas antara ngaku, yakin, sama perilaku kita. Yang ngaku yakin saja, iblis juga sama ngaku yakin. Langsung diskusi kok sama Allah gitu kan. Langsung itu kan. Ya. Engkau menciptakan aku dari api, kan itu bukti pengakuan dan keyakinan iblis yang menciptakan dia adalah Allah. Sama halnya seperti jika kita tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, apa lagi, Pak? Abu Janda, menjadi imam sholat Idul Fitri katanya, Pak. Nauzubillah min dalik. Saya harus bilang nauzubillah min dalik ya. Ngeri saya kalau dengar dia baca Quran ya.
Kalau ditanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang apa? Allah, Pak. Nyebut lafaz Allahnya, ya, dengan daya tafkhimnya itu lebih fasih Abu Jahal pasti dari kita, Pak, ya. Kita belajar tafkhim aja kan baru kan, Pak, ya. Tafkhim itu apa? Yaitu dibaca tebal gimana? Allah, Allah. Masih begitu kadang Allah, Allah itu. Apa Abu Lahab, Abu Jahal menyebut kata Allah? Fasih, Pak. Orang Arab. Bahasanya terpelihara. Enggak, orang-orang pandai, cerdik, cendekia itu. Pengusaha. Biasa berpantap, bersyair dan lain sebagainya. Itu biasa mereka tutur katanya terpelihara. Ini menyebut lafaz Allahnya fasih. Siapa yang menciptakan langit? Allah. La yaqulunna. Dalam Al-Quran jelas. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaqulunna. Tapi buktinya apa? Enggak kan? Diajak bertauhid, menyembahnya kepada Allah. Oh enggak ada biasa menyembah berhala-berhala ini. Ya, itu syirik. Enggak. Wah, berdalih orang musyrik itu begitu, Pak. Berdalih sekarang. Tidak menyekutukan Allah, tetap nyembah Allah. Justru supaya lebih dekat. Kan begitu. Ya kan, Pak? Dalam Al-Quran. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kita tuh jadikan Lata, Manat, Uzal, sampai 300-an sekian berhala yang tersebar di seluruh penjuru Makkah itu sampai ke Taif, supaya mendekatkan kami kepada Allah, supaya berhala-berhala ini menjadi perantara, wasilah ini bertawasul. Bertawasul menjadi wasilah kita makin dekat dengan Allah. Kita nggak pede. Ya, ini kan yang jadi persoalan belakangan, sehingga stigmatisasi. Kalau kita terlalu banyak ngajarin tauhid dengan sebutan salafi wahabi, ini terlalu berlebih. Saya kira saya sebut nama saja, Haji Akil Siraj itu terlalu gegabah menyebut itu. Jadi belajar tauhid jangan banyak-banyak. Nanti nuduh orang tuh kafir, nggak ujug begitu, Pak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan 13 tahun, itu kan nggak ujug-ujug kafir kan enggak. Tapi saat harus bersikap, ya kan, pada persoalan peribadatan, pada persoalan akidah, apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Kemarin saya juga diskusi dengan berdebat bahkan sama guru agama sama guru agama. Kang, itu berarti nanti kita ganti dong ayatnya. Qul ya ayyuhal non muslim. Jangan katakan orang non apa yang tidak beragama Islam itu kafir, tapi non muslim. Kita terjemahkan qul ya ayyuhal kafirun. Wahai, katakanlah wahai orang-orang non muslim itu, Pak. Nah, ada padanan katanya. Tapi kan kita juga tetangga kita nggak ujug-ujug manggil tetangga kita yang beragama Nasrani, Buddha atau Hindu, hai kafir, nggak gitu kan, Pak, ya? Rasulullah tidak memanggil mereka hai kafir, nggak usah diajarin. Etika, akhlak itu sudah berpadu padan dengan akidah itu. Maka dulu benar di madrasah itu diajarkan akidah berpadu padan dengan akhlak. Jadi kalau bahasa pohon mah surat 14 ayat 20 itu ciri pohon yang bagus itu kan yang menghunjam akarnya ke tanah kuat, buahnya kelihatan kan gitu, Pak. Akar mah, Pak, kuat-kuat yang bikin pohon itu hidup kagak pernah dilihat, Pak. Benar nggak, Pak? Dilihat nggak, Pak? Wah, ini akarnya. Tapi itu pohon mulai dilihat kalau ada apa? Ada buahnya. Jadi akidah itu berpadu padan dengan akhlak. Wah, dia mau orang beriman sebenarnya, tapi memang jarang senyum, sama orang nggak ramah. Pantas nggak, Pak? Pantas nggak? Dia mau akidahnya kuat. Akidahnya kuat. Tapi sama orang suka bentak-bentak. Padu padan nggak, Pak? Nggak padu padan. Akidahnya kuat, ciri orang akidah kuat, akhlaknya bagus. Itu loh, Pak. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Tengok Rasulullah itu kalau kajian fikih sirah nabawiyah itu ke sana arahnya. Ya. Baik, Bapak, saudara-saudaraku seiman, jadi itulah kenapa saya mengatakan pemilihan kata, diksi kata kerja jauh 70 berbanding 30 timbang nomina yang Allah pilih itu by design. Tidak ada rancangan yang sangat terstruktur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata takwa sendiri ini sedikit saja saya menyinggung.
Di kamus Al-Misbah, nah ini biasanya dengan rujukan. Saya ketika pernah punya kajian kamus, saya baca kamus-kamus orientalis juga. Kan ini namanya lagi belajar kamus apa be dibaca itu ya. Ternyata kalau untuk kajian bahasa semantik saja boleh. Tapi kalau sudah baca tafsir, baca hadis, kita ada beberapa kamus yang nggak boleh dibaca. Persoalan adab saja gitu kan. Walaupun mungkin inti kata dan maknanya sama dengan kamus-kamus induk gitu kan, Al-Misbah dan lain. Kamus Munjid misalnya, Munjid fil lughah yang jadi pegangan anak-anak. Kalau anak-anak bapak-bapak ini sekolah di Gontor, misalkan jadi santri di Gontor, itu kitab Munjid itu udah jadi kebanggaan mereka. Dan sejatinya kamus Munjid, saya menyebutnya bukan kamus sih sebenarnya, itu ensiklopedia, Pak. Karena lengkap banget. Itu yang nulis dua pendeta, Pak. Dua pendeta Nasrani. Itu namanya Pendeta Louis Maklub dan Ferdinand Tutul. Tapi kalau Bapak lihat kitabnya, wah, kagum gitu. Lengkap bahasa Arab. Wih, ya, lengkap. Tebal, Pak. Bahasanya, sastranya, macam-macam tokoh-tokoh dunia itu ada di situ semua. Termasuk Soekarno, Pak. Saya lihat Soekarno di situ. Karena kebetulan saya dapat hadiah, ada yang ngasih. Ada yang dikasih dari seorang ulama. Dia baru belajar dikasih hadiah kitab Munjid. Karena buat dia nggak bermanfaat katanya. Saya juga lihat juga Pak, bukan saya yang bisa melototin itu kitab katanya. Tapi apa? Buat saya umur udah di atas hampir 60 katanya, saya dikasih ini. Kalau saya melototin terus gak bang nyampe-nyampe, udah saya kasih aja gitu. Kebetulan Pak, kalau saya beli itu bisa jutaan. Ya. Baik, ya Al-Misbah, kata takwa ternyata kata dasarnya berasal dari kata waqaya, wiqayah. Ini artinya banyak Pak. Bisa menjaga, memproteksi, memelihara. Maka ada kata-kata ku anfusakum wa ahlikum, memproteksi, menjaga, memelihara, kan itu Pak ya. Menurut Ar-Raghib Al-Asbahani fi Gharib Al-Quran, dalam kitab yang magnum opusnya itu, pasti jadi rujukan nih Pak. Kata takwa itu bermakna ja'lun nafsi wiqayatan mimma yukhaf, atau hifdzun nafs mimma yu'dhihi. Jiwa ya itu menjaga diri dari yang membuat dia takut, membuat dia khawatir, atau menjaga jiwa dari semua yang bisa membuat dia tersakiti. Ya, protektif sifatnya. Itu kata takwa. Al-Ghazali lebih dalam karena renungannya lebih asketis. Tapi sayang juga ada teman-teman, sebagian teman-teman yang katanya halus sunnah itu dalam tanda kutip agak menganggap Al-Ghazali itu sesat. Karena tidak komprehensif belajar gitu Pak. Jadi nggak menyesat-nyesatkan ulama ya. Saya agak khawatir juga ada kelompok yang senang juga menyesat-nyesatkan ulama, sampai kalau kaum liberal itu senang menyesat-nyesatkan ulama-ulama Ahlus Sunnah beneran, ya. Ada Ahlus Sunnah yang menyesat-nyesatkan ulama juga gitu kan. Imam Syafi'i saja dianggap sesat, Pak. Coba kalau kaum liberal, oh habis tuh. Jangankan Imam Syafi'i, Nabi Muhammad pun dikritik. Jangankan Nabi Muhammad, Al-Quran pun dikritik gitu. Itu kalau liberal tuh gitu. Itu gaya-gaya orientalis begitu, Pak. Jadi jangan mudah terjebak dengan kata-kata mereka. Baik, Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saja sekilas. Kayak lintasan ibadah takwa ya. Lintasan takwa ibadah Ramadan, takwa ke takwa. Ada apa? Ada pada pamungkas ayat ke-183 dan 187 kata takwa tadi disebutkan. Jadi kenapa saya mengatakan from takwa ke takwa? Ada pada kata tatakun dan yatakun di penghujung ayat 183 dan 187. Baik. Lalu kalau from takwa to takwa, dari lintasan itu untuk memulai dengan takwa dan tetap konsisten takwa itu bagaimana? Nah ini Pak, jawabannya saya melihat itu justru ada pada penghujung ayat 184, 185 dan 186. Kata kuncinya ternyata ini Pak.
Ya di 184 apa? In kuntum ta'lamun. Di ayat 185-nya la'allakum tashkurun. Ada kata syukur situ, ya. Terus di penghujung ayat ke 186-nya la'allahum yarsyudun. Jadi 3 kata kunci untuk menjawab from taqwa to taqwa. 1, ilmu. Ta'lamun. Kemudian syukur. Tashkurun. Kemudian di 185 ya. Rushd yarsyudun, ya, di penghujung ayat 186. Kita coba ulik sedikit-sedikit, Pak, ya. Bilang tadi kita nih serba sedikit aja ngaji. Ya. Kalau mau diperdalam silahkan. Ilmu. Jadi untuk takwa, memulai dengan takwa, mengakhiri dengan takwa, itu kata kunci yang pertama adalah ilmu. Betul, Pak, ya? Tauhid, kata kuncinya ilmu. Bukankah teman-teman kita yang biasa menggumamkan wirid, biasa membaca fa'lam annahu la, itu ya, ilaha illallah, gitu Pak, ya? Saya sering tanya itu, ngerti nggak itu apa? Banyak yang nggak tahu itu. Jadi kalau kajian-kajian, saya pernah dikirim buku-buku kecil itu dari beberapa mufti Saudi, ya. Kajian tauhid itu mendalam, Pak, ya. Justru tauhid itu dimulai dengan ilmu. Nggak usah kamu tahu ilmunya, yang penting beriman, nggak mungkin. Kenapa? Fa'lam itu pesan dari Allah. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam kata dasarnya derivasi dari kata ilmu. Kan itu, Pak. Berilmu dulu baru bisa mewujudkan tauhid. Kan gitu, Pak, ya. Ini Rasulullah itu bersihin dulu, masukin ilmu. Kalau sudah paham orang itu, ya. Ini dalam Al-Qur'an, ini saya baca salah satu tesis, kebetulan ketemu satu tesis. Dia kajian semantik tentang ilmu dengan derivasinya, kebetulan ada. Itu terulang sebanyak 105 kali dalam 6 macam bentuk kata, tersebar dalam 41 surat. Itu ilmu. Nah, saya kira ilmu ini menjadi apa ya? Starting point bagi kita. Rasulullah SAW kan memotivasi kita itu banyak. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan di khutbah di sini atau kapan ya? Pernah saya sampaikan tapi udah lama kayaknya sih. Ya, beberapa tahun yang lalu lagi kan. Rasulullah SAW mengumpamakan iman itu seperti domba. Masih ingat Pak, ya? Hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Seperti domba. Domba ini nggak aman katanya. Kalau diternak di sembarang tempat atau di dekat rumah kita. Nah, supaya aman gimana? Bawa aja ke puncak gunung. Ini Rasul lagi ngisaratin. Domba itu perumpamaan iman. Jadi maksudnya pelihara. Cari tempat yang aman. Tapi di puncak gunung pun nggak cukup. Ya kalau nggak bisa makan, ya mati gitu kan. Aman sih aman. Serigala nggak ada. Tapi kalau nggak makan, mati. Makanya kata Rasulullah SAW, yatba'u bihi sya'afal jiba, bawa ke puncak-puncak gunung, ke bukit-bukit, wa mawaki al-qatri. Nah, ini pesan Rasulnya. Tempat jatuhnya air, tempat-tempat jatuhnya air. Kalau tempat-tempat jatuhnya air, percikannya itu menyuburkan tanah, banyak rumput di situ. Makanlah domba di situ. Maksudnya apa? Ini para ulama menyimpulkan, menjaga iman itu dengan ilmu. Talabul ilmi. Dan tidak boleh sendirian. Karena domba-domba itu biasa diternaknya satu-satu. Biasanya sepasang paling enggak. Atau dalam koloni. Dalam koloni itu kan, kalau ada hadis Rasulullah SAW, setan itu kan sama seperti binatang buas. Serigala itu kan enggak mangsa buruan yang ada dalam koloninya, konsisten dalam koloninya, berjamaah. Enggak berani mereka. Bison, tanduknya gede-gede, badan keker-keker. Kalau sendirian lawan harimau, takut ya. Tapi kalau dalam koloni, harimau yang takut. Makanya mereka pelihara koloni. Kalau udah ada keluar, itu menyendiri, nah itu yang dibutuh. Maka disitulah Rasulullah SAW berpesan, satu, untuk melihara iman,
pertama, jaga tetap ada kondisi vitalitas kita untuk belajar. Yang kedua, nggak mungkin kita belajar kalau kita cuma sendirian. Jadi pelihara kondisi vitalitas belajar kita, dan kedua, kehidupan berjamaah. Wah, ini tempatnya, Pak. Kayak gitu. Bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ilmu. Jadi kalau terulang 105 kali, ini pesan kalau dalam bahasa Al-Qur'an, kalau kita pakai ilmu balaghah misalnya, kalau perulangan berkali-kali itu namanya kan gaya ungkapan itnab. Jadi itnab berulang-ulang banyak, berarti memperdetail di ungkapan Allah, saking pentingnya. Jadi kalau kita nggak mentingin, bangetan gitu. Kebangetan itu kan. Ini sampai 105 kali loh. 2-3 kali aja udah, 1 kali aja sebenarnya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai 105 kali. Masya Allah, ya. Kemudian Bapak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, syukur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa yang makin bertambah ilmunya banyak, wawasannya bertambah. Ya kan, sakofahnya makin tebal. Tetapi tidak menambah petunjuk, nggak makin dekat dengan Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi dengan Allah itu apa? Makin jauh. Dan makin dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmu yang tidak berkah. Ilmu yang bertambah jadi berkah ketika diamalkan, makin menebalkan kesyukuran. Nah, ini kata syukur. Ini kajian semantiknya, Pak, ya. Itu terulang 75 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasi. 46 kali atau 61,3% dengan kata kerja, fi'il. Silakan nanti dibuktikan, Pak, ya. Ya, baru semalam saya cek ini. 29 kali atau 38,6%, nggak nyampe 40%, itu dengan nomina isim dalam 7 derivasi. Saya cek itu ada 7 derivasi. Saya hanya derivasinya hanya dari konteks fiil isim dan bentuk-bentuknya saja. Misalnya fiilnya fiil madi, mudhari, amr kan 3 saja. Kalau ini kan banyak gitu. Jadi ada 7 derivasi. Nah, ini kata syukur ini terulang sampai 75 kali. Ini kan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ngasih isyarat bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengajak, menuntun para pemiliknya, si empunya semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ini menjadi kata kunci kita terbimbing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata syukur ini diperhadapkannya bukan kata tidak syukur, Pak, tapi diperhadapkannya dengan kata kufur. Jadi pilihan kita cuma 2. You syukur, ya syukur. Enggak syukur, ya kufur. Jadi kita dihadapkan begitu. Dan hidup kita, ya. Maka semakin tahu ini kan semakin bersyukur kan di situ, Pak. Kena musibah aja, nah musibah nih. Ya. Orang kena musibah karena tahu ilmu, jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya kayak bahasa kita lah. Untung masih hidup. Untung nggak kena. Untung itu sebenarnya bahasa itu bagus. Untung mati. Coba kalau nggak mati, mati aja masih bersyukur. Masih untung. Untung mati. Kalau nggak mati, wah itu penderitaannya lama. Untung cuman kena kepalanya doang. Coba kalau waduh, untung cuma itu bahasa itu syukur, Pak. Nerima dan pasrah. Itu sebenarnya bahasa tauhid, Pak. Bukan nyukurin, tapi itu bahasa tauhid, bahasa sesungguhnya yang diberikan Allah itu tidak ada yang tidak baik. Maka ketika berbicara alhamdulillah, Bapak tengok dia kajian alhamdulillah. Alhamdulillah selalu dihubungkan kata alhamdulillah ala kulli syai, ala kulli hal. Ya. Jadi kata alhamdulillah itu lebih besar daripada kata syukur itu sendiri. Ya, kalau syukur berterima kasih kan biasanya khusus untuk merespon kebaikan. Tapi kata alhamdulillah, mau baik mau buruk alhamdulillah. Naik kelas alhamdulillah, naik gaji alhamdulillah, punya istri alhamdulillah, punya anak alhamdulillah. Terus mobilnya dicuri,
Berani bilang alhamdulillah Pak? Innalillah. Tapi maksud kalau Pak alhamdulillah, saya bicara di sini, kalau saya ngomong di luar bisa salah tanggap. Ini kan alhamdulillah. Alhamdulillah memang ketika mobil kena kita musibah, alhamdulillah kepada yang lain kan enggak. Tetap segala puji bagi Allah. Tapi kalau kepada orang awam hati-hati Pak, jangan ucapkan. Weh, saya lu ketabrak, alhamdulillah. Wah, lu koren lu. Karena orang mengatakan kata alhamdulillah selalu dianggap itu kata-kata syukur yang satu-satu. Karena kata alhamdulillah itu ada kata tauhidnya, lebih luas dari kata syukur. Kita sebutnya alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala keadaan tetap alhamdulillah itu tidak diarahkan atau tidak ada deklinasi kepada makhluk atau zat yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasa yang luar. Itu syukur, Pak. Ya. Saya ingat ceritanya ringan sekali nih Pak Saudara. Enggak apa-apa lah, itu belum ketarik. Ini cerita-cerita di kampung. Ini kan bapak-bapak ganteng-ganteng sekolah. Ini cerita dua orang ganteng, Pak. Ganteng. Wah, itu mah dari favorit di negara. Oke, beruntung yang satu, ini duanya bersaing sama-sama ganteng gitu kan. Beruntung yang satu jadi raja. Nah, karena supaya kerajaannya makin ada wibawa, karena temen yang satu yang ganteng juga sama-sama pintar, diangkat jadi Perdana Menteri. Pak. Ya, si raja ini sangat ketergantungan dengan Perdana Menterinya. Tapi Perdana Menterinya jawabannya selalu sama. Kalau diminta fatwanya, tapi udah syukuri saja, terima apa adanya, pasti ada hikmahnya. Jawabannya sama itu. Ya, pokoknya setiap diminta fatwa pasti terima, syukuri saja, terima apa adanya, pasti ada hikmah. Karena kita tidak tahu hikmah yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Sampai satu ketika raja ngupas buah, ujung jarinya itu putus kena pisau. Minta fatwa juga sama Perdana Menteri, jawabannya sama, syukuri saja, terima apa adanya, pasti Allah sedang memberi hikmah yang baik. Akhirnya apa? Kesel Pak. Kurang ajar, orang bersaing itu jadiin Perdana Menteri, jawabannya itu aja gitu kan, kagak kreativitas itu kan. Masukin ke penjara Pak. Jebloskan ke penjara, udah, masukin penjara, udah, selesai. Apa namanya, nanti minta fatwa sama yang lain. Satu ketika raja pengen berburu Pak, berburulah ke dalam hutan. Dalam hutan belum sempat berburu dapat hewan, malah mereka ditangkap oleh kawanan suku yang barbar itu kan. Nah, ditangkap, kebetulan mereka akan menumbalkan manusia. Syarat yang ditumbalkan itu harus orang terhormat, orang terpandang, punya pangkat dan mulus. Raja, wah ini beneran katanya raja ini, udah kita sebak ya, kata orang Sunda bilang sebak ya. Apa istilahnya Pak? Jadi tumbal ya. Sebak ya, betul sebak ya. Sebak ditumbalkan. Nah udah, ini bener dong, ya, ini pengawalnya udah enggak cuma diikat doang. Ini itu pengawal doang, ini pengawal, ini raja. Oh ya udah. Nah, tapi sebelum dipenggal, ya si kepala sukunya bilang, nanti dulu kita harus periksa lagi deh. Jangan sampai nanti persembahan kita nggak diterima oleh dewa. Wah, diperiksa lagi Pak. Dari ujung rambut sampai ke ujung jempolnya. Ketahuan Pak. Ujung jarinya ada satu yang gompal. Bekas apa? Teriris pisau. Wah, ujung jarinya nih bekas apa nih, putus. Cacat. Raja si raja. Mulus si mulus. Ujung tangannya putus. Lepasin. Kagak bisa. Dilepasin. Baru tahu Pak ternyata. Yang diingatnya siapa Pak? Penasehatnya. Ternyata apa? Benar, syukur, terima apa adanya, Allah lagi ngasih hikmah. Pasti Allah lagi ngasih kebaikan buat kita di balik musibah itu. Yang dicari apa? Begitu pulang ke kerajaan, pakai wujud rasa syukur, dia tengok penjara, temannya dikeluarin. Diucapkan terima kasih pada temannya. Ternyata apa? Kata-kata temannya benar itu. Jadi kita nggak tahu syukur itu kan, kita nggak tahu awal akhir itu kan yang bikin Allah Pak. Rahasia di balik takdir itu kan hanya Allah. Kita hanya ditugas, kadang-kadang
Kayaknya harus begini, meyong. Padahal awal akhir itu yang menentukan Allah. Nggak tahu kita ujungnya seperti apa. Tinggal taat saja pasti ada hikmah. Kurang lebih pesan intinya begitu. Kayaknya sih sekarang perih gitu kan. Tapi ujung-ujungnya pasti nikmat itu. Itulah syukur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azinanakum." Tambahannya itu kita kan kadang-kadang pengen kontan, Pak, bisnis itu ya. Ya, Pak ya. Cash by cash aja gitu kan, cash by cash, sama seperti doa. Kok kayaknya doa saya tidak diijabah? Nggak ada doa yang tidak diijabah. Semua doa diijabah dengan kadar yang tertentu. Seperti tidak diijabah, tapi sebenarnya itu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kamu minta kaya, kalau kamu kaya sekarang madorot gitu. Niatnya apa? Kawin lagi pasti kan. Mau apa lagi? Mohon maaf itu kan. Begini. Kamu bakal mau ninggalin sholat kan? Allah tahu. Jadi sama Allah udah segitu aja dulu kamu. Udah segitu dulu gitu. Jadi gitu. Jadi bukan cash baik di ujungnya tuh kadang-kadang kita nggak bisa nerima, Pak. Itu berat, Pak. Disitulah ujiannya kita, Pak. Kadang-kadang nggak bisa nerima sesuatu yang dibalik setiap keyakinan, perbuatan baik, ujungnya kita nggak tahu seperti apa. Karena apa? Karena kadang-kadang saya pernah sampaikan di mimbar ini juga, di beberapa mimbar saya sampaikan, kadang-kadang niat baik, tujuan baik, laksanakan dengan baik, emang ujung-ujungnya nggak nyampe, Pak. Karena takdir Allah putus dia dengan kematian. Sama seperti Rasulullah, ya para rasul utusan Allah, diutus Allah jadi orang soleh, dakwahkan, belum nyampe dibunuh. Kan itu, Pak ya. Tapi jalankan saja gitu. Tapi kemudian dia katakan Nabi Yunus, kemudian wah ini diajak ngeyel semua, kemudian pergi. Allah kasih pelajaran kan, caplok sama ikan paus itu kan. Oh ternyata gitu, dakwah itu bukan persoalan mereka nolak sekarang, gitu kan. Tapi lihat kelak di kemudian hari, mungkin seperti dalam bahasa psikologi itu kan, perulangan itu, ini bahasa psikologi, perulangan itu perlu dilakukan supaya apa? Masuk responnya di otak bawah sadar. Satu saat dia bakal ini ngerespon. Maka ke anak-anak, Pak, nggak apa-apa kita respon. Bawel. Anak-anak kadang kan sholat yuk, sholat. Saya selalu lakukan itu. Dia sholat. Akhirnya anak nggak sholat, cuma sekali ngingetin, Pak. Habis nggak ngingetin. Kan tadi udah diingetin, cuma sekali. Anak tuh ternyata butuh. Walaupun kesal, dia tuh butuh diulang-ulang. Diganggu sama kita. Ganggu dia dengan informasi-informasi positif. Saya kalau anak saya kesel segala macam, saya bilang nggak apa-apa kamu kesel, tapi biarkan Abi melaksanakan tugas Abi. Ini kalau nggak diulang-ulang, Pak, kalau nggak diulang dia lupa. Sama seperti ketika teriak ada kebakaran cuma sekali, kebakaran, titik. Ini bener nggak kebakaran? Tapi kalau diulang-ulang percaya. Ada maling nih, maling, titik. Bener nggak ada maling? Orang nggak percaya kan gitu, Pak. Jadi perulangan itu penting. Ya. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, jadi syukur itu seperti itu. Jadi makin bertambah ilmu, potensi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala makin besar. Dan yang terakhir, rusyd. Ini kajian semantik lagi. Kata rusyd dari kata rosyad, rosyada yarshudu, rusydun, ada rosyadun, ada rosyad, ada rosyid. Banyak, Pak ya. Uniknya kata rush ini menggunakan kata kerjanya cuma sekali, Pak, dari 18 kali ulangan di dalam Al-Quran. Ada nih surat Al-Baqarah ini. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 186 saja kata yarsyudun menggunakan kata kerja. Ya, sementara 17 kali Allah ungkapkan semua dengan kata benda. Nah ini. Di kata rush, kalau diterjemah, saya tengok beberapa tafsir, terjemahan juga kata rusy terjemahan begini, Pak. Memperoleh kebenaran, jalan yang benar, kurang lebih begitu, jalan yang membawa kepada petunjuk, salah ketik itu, merunjuk, dewasa dan cakap. Terus itu kan ketika dibaca surat An-Nisa itu tentang anak-anak yatim itu kan yang punya harta, lalu kita mengemban amanahnya,
wabtalul yatama, ya kan? Uji dulu sampai mereka cakap nikah. Kalau sudah diuji, oh ternyata mereka bisa pantas mengemban amanah, rush, Allah menggunakan kata rush. Ya, kasih sama mereka. Tapi kalau masih nggak bisa mengemban amanah, cuma taunya jajan, jangan dulu. Belum cakap gitu kan. Jadi cakap, dewasa dan cakap mengemban mengelola amanah, petunjuk, kata Rasulullah, petunjuk yang lurus, jalan lurus, kebaikan, jalan yang benar, pandai. Jadi kata Rosh, ya. Maka al-khulafa'ur rasyidun. Atau al-khulafa'ur rasyidin dari kata rasyad, Pak. Itu ya lengkap ini, Pak. Orang-orang yang dapat petunjuk, orang-orang yang lurus, orang-orang yang pandai, orang yang cerdik, selalu benar. Kenapa alasan? Salah satu alasan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini kan juga by design. Mengapa memilih kata benda ketimbang kata kerja cuma satu? Ternyata kata rusdi ini memang mengkristal. Kristalisasi dari ilmu dan syukur itu adalah ar-rusyd. Tadi kan manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi. Tapi manis dada ilman wa yazdad hudan wa yazdad minallahi kurban. Pakai bahasa logikanya begini. Siapa yang bertambah ilmunya, makin bertambah petunjuknya, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia cerdik. Karena orang yang cerdik intinya adalah orang yang paling takut mati. Tengok para sahabat bukan takut mati, maksudnya ingat kematian. Gitu Pak ya, selalu ingat kematian. Maka mereka jadi khalifah, bukan ingat mereka akan hidup lama, lalu gandeng sana gandeng sini mempertahankan kekuasaan. Ada nggak yang begitu khulafaur rasyidun? Nggak ada. Ya, mereka maksimalkan ikhtiar mereka jadi khalifah. Tengok Abu Bakar cuma 2 tahunan, tapi prestasinya luar biasa. Prioritas kenapa? Selalu dikejar dengan ingat kematian. Umar kan gitu. Maka hidup mereka paling bersahaja. Jadi khalifah, jadi presidennya presiden, pasti hidupnya paling miskin. Ya Pak ya? Dia punya harta, pasti dikasihkan. Kalau yang benar. Jadi gubernur, jadi presiden itu bukan prestise. Wah, gaji memang gede. Tapi ada nggak mereka hidupnya mewah? Nggak ada. Semua hidup sederhana. Bajunya kadang tambalan. Khalifah Umar gajinya gede, Pak. Tidak mau ada perlakuan istimewa. Ketika bagi-bagi seragam, diprotes, Pak. Baju Anda ini pasti lebih dari kami. Kami dikasih sepotong. Kenapa? Badan Anda kan bedegul alahin gambreng. Umar kan gede. Nggak mungkin cukup 1 kain. Berdirilah putranya. Jatahku ku kasih pada ayahku. Sampai segitunya. Nah, gajinya bisa beli pakaian mewah. Bahkan saat berkunjung satu tempat, dia tidak mau diistimewakan. Kan tadi itu Pak. Dengan pembantunya bilang, kamu naik. Sekarang giliran kamu. Naik turun. Pas giliran mau nyampe di tempat, giliran pembantunya yang naik onta. Umar yang nuntun onta. Jalan kaki. Mereka yang nyambut. Wah, kalau sambut sambutan kenegaraan. Umar duduk, yang disambut siapa? Pembantunya. Gelagapan gitu kan. Bukan saya khalifahnya lagi duduk. Ada perlakuan kan yang mereka butuhkan adalah, yang mereka harapkan hanya ridho Allah dan perlakuan istimewa dari Allah, bukan perlakuan istimewa dari manusia. Rasyid, Pak. Cerdas, pandai, lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak, tengok di surat 49 ayat 7, kalau menjadi orang-orang yang kategori rasyidun adalah 1, cinta iman. Iman jadi indah dalam hati. Ini yang kalau dalam hadis Rasul apa? Salasun man kunna wajada bihinna halawatal iman, yang menikmati manisnya iman. Benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada kedurhakaan. Jadi kalau sekarang yang benci kekufuran, benci kefasikan, dan benci kedurhakaan, itu bukan manisnya iman, manisnya penjara, Pak. Manisnya penjara. Sorry Pak, ngomong. Siap-siap jadi menikmati manisnya penjara. Itu karena dianggap radikal,
Radikal dianggap apa lagi sekarang? Sebutannya begitu Pak, enak kata radikal itu gampang banget sekarang. Meradikalisasi. Atau mungkin nanti ujung-ujung kalau nggak radikal, pilihan katanya, wah ini kayaknya pernah kontak sama si teroris. Padahal ar-rasyidun di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kategori. Maka jika tiga-tiganya sudah terbentuk, kristalisasi ilmu mengkristal menjadi syukur, kristalis syukur menjadi rusyd, maka kristalisasi inilah disebut dengan takwa. Demikian yang bisa disampaikan, kajian sederhana, agak semi semantik, tapi saya padu dengan kajian tafsir tematik terkait dengan Ramadan, from takwa to takwa, syaratnya 3, 1 ilmu, 2 syukur, dan ketiga adalah rusyd. Untuk mencapai rasyidun tadi, kita kan berharap seperti itu, bukan hanya khulafaur rasyidun, tetap menjadi hamba-hamba al-ibadur rasyidun gitu Pak ya. Al-ibadur rasyidun, 1, cinta iman, perkuat iman, pelihara iman kita. Jadikan iman itu menjadi bukan penyesalan, tetapi menjadi indah di dalam kita. Refleks Pak. Jadi kalau orang rasyid itu kan mengkristalkan tadi, kenapa Allah pilih kata benda lebih baik mengkristal. Jadi berpikirnya indah, ya kan, berbuatnya indah, semua sudah terbimbing. Maka manusia-manusia seperti itulah manusia-manusia takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Madrasah Ramadan kemudian meluluskan kita di sisi Allah tentunya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.